Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya jualah pada hari ini saya dapat kesempatan untuk mencoba mempresentasikan penilaian autentik dengan materi penilaian Hodge. Saya Husdawati dengan nomor NPM 19520077, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin tahun 2020. Adapun tugas ini memenuhi mata kuliah penilaian autentik dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Iqbal Ansari MPDI. Adapun materi yang akan dipresentasikan pada kesempatan ini adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB melalui peningkatan kompetensi pembelajaran PKP berbasis Jonati. Buku penilaian berorientasi Hacker Older Thinking Skill atau Hodge. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja. Pendahuluan di sini secara rasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan terhadap peserta didik, lembaga program pendidikan jalur formal dan informal atau non-formal, semua jenjang satuan jenis pendidikan, semua jenjang satuan jenis pendidikan ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional USBN bagian yang tak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dengan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Untuk persamaan mutu, pusat pendidikan sebagai bagian dari evaluasi, Indonesia melakukan benchmark internasional dengan mengikuti Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Programmer for International Student Assessment PISA. Adapun hasil yang bisa dilihat di sini, hasil tim salah satunya adalah tahun 2015. Untuk kelas 4 SD Indonesia rata-rata nilai 397, peringkat 4 terbawah dari 43 negara. Adapun dasar hukum di sini, buku penilaian menjadi pegangan pengembangan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, memperhatikan beberapa dasar kebijakan peraturan sebagai berikut. Salah satunya adalah Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan salah satunya di sini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan berkarakter pada satuan pendidikan.
Adapun tujuan di sini sebagai acuan kepada guru untuk mengembangkan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi, untuk kepala sekolah melakukan supervisi akademik guru untuk penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian ketiga, untuk pengawas sekolah melaksanakan supervisi akademik penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi di satuan pendidikan. Dan sasarannya di sini adalah guru SD, SMP, SMA, SMK, mata pelajaran adaptif normatif, kemudian guru SMK produktif, BK, PAUD, pendidikan masyarakat atau Dikmas pendidikan luar biasa, VLB, kemudian kepala sekolah madrasah, pengawas sekolah madrasah. Konsep penilaian pengertiannya adalah menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, konsep penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan proses berbagai instrumen berasal dari berbagai informasi yang lebih komprehensif. Penilaian dilakukan secara efektif. Pengumpulan informasi itu untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap, akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristik penilaian masing-masing kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan KD sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Ketercapaian KD pendidik merumuskan sejumlah indikator pencapaian IPK. Untuk acuan penilaian, menentukan pencapaian ketuntasan minimal atau KKM di sini. Penilaian tidak hanya fokus dilakukan belajar, tapi juga ada beberapa proses. Fungsi penilaian untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa, meningkatkan kemampuan proses belajar. Penilaian dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah assessment of learning, penilaian akhir dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, assessment for learning, penilaian untuk selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran atau pembelajaran antar teman di sini. Assessment of learning merupakan penilaian dilaksanakan selama masih proses pembelajaran. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Assessment of learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran, kemudian assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran. Dan assessment as learning mirip dengan assessment for learning sebagai formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran. Bedanya di sini melibatkan beberapa peserta didik yang aktif dalam kegiatan tersebut. Siswa diberikan pengalaman belajar menilai diri sendiri. Kemudian penilaian antar teman. Penilaian dalam kurikulum 2013 berbasis penilaian hasil belajar meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian, menetapkan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. KKM didasarkan kegiatan remedial pengayaan peserta didik. KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Menetapkan KKM. KKM dirumuskan 3 aspek. Yang pertama, karakter peserta didik atau intake. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi kompetensi. Yang ketiga, kompetensi satuan pendidikan guru dan daya dukung dari proses pencapaian kompetensi tersebut. Ada model KKM di sini lebih dari satu, ya, satuan pendidikan KKM ada berbagai model di sini. Itu ditentukan pencapaian peserta didik dapat dievaluasi ketuntasannya. Peserta didik
yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial. Kemudian untuk penilaian di sini oleh guru berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar pendidikan di lingkup pendidikan. Penilaian belajar oleh pendidik terdiri daripada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya, penilaian sikap itu adalah persepsi membantu untuk mengembangkan sikap yang positif, iklim belajar, perasaan, dan kemampuan. Yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, membantu untuk memperoleh pengetahuan secara deklaratif. Yang ketiga, memperluas, menyaring pengetahuan, membantu peserta didik mengembangkan proses penalarannya. Yang keempat, menggunakan pengetahuan secara bermakna untuk mengembangkan proses penalaran yang kompleks, ya. Yang kelima, habits of minds, yaitu perilaku berpikir yang produktif, mendorong dimensi berpikir, pengaturan dalam berpikirnya. Kemudian teknik penilaian sikap ada 2, dengan observasi untuk mengetahui kecenderungan berperilaku spiritual dan sosial. Di sini teknik sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, di sini observasi menggunakan instrumen lembar observasi di buku jurnal. Penilaian diri menggunakan instrumen penilaian diri, penilaian antar teman, mengikuti perkembangan dengan teknik observasi. Teknik observasi tertutup, observasi terbuka, lembar observasi tertutup, yaitu sistematis butir-butir perilaku diobservasi peserta dengan indikatornya. Kemudian yang terbuka, observasi terbuka mencatat perilaku siswa yang ekstrim langsung oleh pendidik sebagai informasi berbagai sumber di sini. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian untuk perkembangan sikap dan teknik observasi, yaitu jurnal penilaian untuk perkembangan sikap spiritual sosialnya. Kemudian bagi wali kelas, guru mata pelajaran BK, 1 jurnal perkembangan sikap spiritual sosial dicatat dalam 1 jurnal atau 2 jurnal terpisah. Kemudian yang keempat, perilaku alami perkembangan perilaku siswa yang tidak baik dan menjadi baik dicatat, ya. Kemudian akhir semester guru merekap semua hasil spiritual dan sikap sosial siswa diserahkan kepada wali kelas. Nah, kemudian di sini penilaian diri, teknik penilaian diri dengan siswa mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan sikapnya. Penilaian antar teman. Nah, di sini dicatat berdasarkan pengakuan dari berbagai sumber temannya. Jadi pengolahan hasil penilaian sikap itu langkah deskripsi. Selama 1 semester itu guru mengelompokkan catatan sikap jurnal tersebut. Kemudian wali kelas mengumpulkan deskripsinya yang singkat. Jadi deskripsi singkat tentang sikap dan guru mapel, juga guru BK. Penilaian pengetahuan Permendikbud 21 2016 tanda kompetensi lulusan SKL. Bloom taksonomi yang pertama kali dikenal oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom tahun 1956. Kemudian dikembangkan oleh Anderson and Cratchwell 2001. Bloom taksonomi mengkategorikan capaian pembelajaran 3 domain, yaitu pengetahuan dan penguasaan pengetahuan, sikap yang terkait penguasaan sikap perilaku, serta dimensi keterampilan. Pengetahuan
Metakognitif meliputi pengetahuan strategik, cara berpikir kognitif, pengetahuan strategis tentang tugas-tugas, pengetahuan diri, teknik penilaian pengetahuan. Nah, teknik penilaian pengetahuan itu ada dua berbagai tes di sini, tes tertulis, tes lisan, atau yang ketiga penugasan. Langkah menyusun soal HOTS di sini. Berikut langkahnya adalah menganalisa KD. Nah, kemudian menganalisa KD pada jenjang SMP, contohnya di sini. Ya. KD yang diukur menganalisis sistem pencernaan umpamanya, pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengannya. Kemudian analisis tingkat kognitif KD-nya akan diukur menganalisis sistem pencernaan, memahami gangguannya berhubungan dengan sistem pencernaan tersebut. Kata kerja menganalisa dalam konteks di sini, KD 3.5 berada pada tingkat kognitif C4. Jadi menganalisa, memahami konteks KD 5, ya, KD 3.5 berada pada tingkat kognitif C2 pada level 1 C2. Rumusan EPK dikembangkan yaitu EPK pendukung. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan, kemudian menjelaskan fungsi jenis-jenis zat makanan, mengidentifikasi kandungan zat makanan tersebut, organ-organnya, proses pencernaan, dan fungsi organ. Kemudian lebih lanjut menentukan fungsi itu dengan EPK kuncinya di sini, menganalisa proses hasil pencernaan, menganalisa proses hasil pencernaan secara kimiawi, secara mekanik, dan menjelaskan gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia tersebut, menjelaskan upaya memelihara kesehatan, menyimpulkan keterkaitan antara struktur pencernaan makanan yang ada hubungannya dengan kebutuhan tekstur pada tubuh manusia. Itu ada yang makanan untuk usia yang berbeda. Nah, demikian itu tadi presentasi tentang penilaian HOTS yang dapat saya presentasikan di sini. Semoga kiranya dapat dipahami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Ansyari MPDI. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.